Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Della Strada Olin, NPM 33230099, Prodi Pendidikan Biologi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PISA dan TIMSS. PISA dan TIMSS adalah dua studi internasional yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika, sains, dan literasi. TIMSS bertujuan untuk membandingkan tingkat prestasi siswa di bidang matematika dan sains. Sedangkan PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata. Keduanya memberikan data tentang prestasi siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dan praktik. Yang kedua, prosedur PISA dan TIMSS. Proses TIMSS melibatkan pemilihan sampel siswa internasional secara acak, pengumpulan data melalui tes, standarisasi, dan analisis data untuk menghasilkan nilai rata-rata prestasi siswa di berbagai negara. Proses PISA melibatkan pemilihan sampel siswa internasional secara acak, pengumpulan data melalui tes standar dan kuesioner, dan analisis data untuk menghasilkan statistik tentang prestasi siswa, faktor-faktor lingkungan, dan praktik pengajaran. Yang ketiga, grafik TIMSS. Grafiknya akan lihat pada PPT saya yang akan diedit gabung. Yang keempat, penjelasan TIMSS. Grafik TIMSS adalah nilai rata-rata TIMSS dan PISA di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2015. Peningkatan secara bertahap dapat dilihat dari tahun ke tahun. Grafik PISA-nya atau gambarnya akan dilihat pada PPT saya. Penjelasan grafik PISA. Yang pertama, grafik PISA peringkat Indonesia dalam TIMSS dan PISA dari tahun 2000 hingga 2018. Peringkat Indonesia cenderung naik secara konsisten seiring dengan peningkatan nilai. Yang kedua, kesimpulannya adalah hasil TIMSS dan PISA menunjukkan peningkatan prestasi siswa di Indonesia selama 18 tahun terakhir. Meskipun masih berada di bawah rata-rata dunia, Indonesia telah memperlihatkan peningkatan yang signifikan dan kemajuannya yang dapat terlihat dari peringkat yang semakin tinggi dan nilai yang meningkat. Yang kelima, perbandingan PISA dan TIMSS Indonesia dengan negara lain. Dalam PISA, Indonesia secara konsisten mendapatkan peringkat yang rendah dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Pada penilaian terakhir pada tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat ke-74 dari 79 negara yang berpartisipasi dalam kategori literasi membaca. Untuk matematika, Indonesia mendapatkan peringkat ke-73. Dan untuk sains, Indonesia mendapatkan peringkat ke-71. Sementara itu,
dalam TIMSS, Indonesia juga memiliki peringkat yang masih di bawah rata-rata global. Dalam penilaian TIMSS 2019 untuk tingkat sekolah dasar, Indonesia mendapatkan peringkat ke-45 dari 58 negara yang berpartisipasi dalam matematika dan peringkat ke-47 dalam sains. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, Indonesia mendapatkan peringkat ke-48 dari 64 negara dalam matematika dan peringkat ke-50 dalam sains. Yang berikut kesimpulan saya mengenai nomor 3 dan 4. Menurut saya, perbandingan hasil antara PISA dan TIMSS di Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dalam prestasi siswa dalam bidang matematika dan sains berdasarkan data TIMSS. Meskipun fluktuasi terlihat dalam prestasi siswa dalam bidang literasi, berdasarkan data PISA terdapat beberapa tahun yang menunjukkan peningkatan prestasi literasi siswa di Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih perlu terus meningkatkan prestasi siswa dalam literasi agar dapat melakukan penyelesaian masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil TIMSS dan PISA di Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin termasuk kualitas pengajaran, kurikulum, ketersediaan sumber daya pendidikan, investasi dalam pendidikan, dan faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Sebuah analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan pemahaman tentang mengapa hasil tes TIMSS dan PISA tertentu terjadi di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebih inilah hasil dari presentasi saya mengenai PISA dan TIMSS dalam tugas kali ini.